Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali dengan Indo Automobil. Sekarang kita akan review. Ini untuk yang mobil second ya. Untuk mobil tipe Sigra tipe terendah. Ini tahunnya 2021. Nah, kita akan review bagaimana performa mesin dan juga transmisi dan rem dan sebagainya, kemudian juga kaki-kaki. Jadi bagaimana cara pemilihan untuk yang mobil second yang berkualitas sehingga teman-teman tidak rugi terlalu besar. Jadi ketika membeli mobil biasanya teman-teman harus mengeluarkan perbaikan yang mahal. Nah, kita akan sharing bagaimana cara pengecekan kondisi kendaraan yang benar gitu ya, biar pada saat pembelian tidak terjadi kerugian yang besar. Ini adalah Sigra ya, velgnya masih. Nah, ini Sigra tipe terendah, velgnya masih kaleng. Ini juga ada tambahan aksesoris, yaitu kamera. Kalau untuk bodi ini cuman ada cacat pemakaian, kita abaikan, kita fokus ke pengecekan kondisi kendaraan. Kemudian ini juga udah diganti ya, bukan dengan yang bawaan. Fog lamp juga ini aksesoris atau tambahan. Kemudian ini juga udah tambahan yang mirror. Kita cek kelengkapannya dulu. Bagian kursi-kursi oke. Ini juga untuk ban serep. Nah, ini ban serep masih oke. Ini untuk kondisi kaki-kaki bagian belakang shock breaker, ini tidak ada kebocoran. Ter juga belum dirubah. Tangki, kemudian juga ini untuk shock breaker belakang oke, tidak ada kebocoran. Coba ini joknya. Joknya oke. Kemudian ini bagian belakang switch. Kita cek. Ini berfungsi baik. Nah, ini adalah bagian interior depan. Kondisi coba masuk ke bagian dalam. Ini untuk joknya. Oke. Coba. Kemudian rem tangan oke. Remsi juga oke. Kita coba kelistrikan. Lampu kecil, lampu besar, lampu jauh oke. Nyala. Klakson, audionya juga ini udah aksesoris oke. Kemudian lampu hazardnya juga nyala. Kita coba nyalakan mesin, indikator semua mati kecuali yang lampu rem. Ini rem tangan oke. Untuk kilometer 9.000, kita lihat kondisinya. Kemudian ini untuk kelistrikan, kita coba. Ini jalan semua ya.
bagian belakang juga sama. Nah, kemudian kita coba AC. Ininya AC keluar dan juga kondisinya dingin, oke. Lampu kabin oke, nyala. Lampu-lampu, aksesoris dan sebagainya nyala. Dan juga ini USB nyala. Ini oke. Nah, ini juga kita coba untuk bagian pedalnya. Kopling ini masih ringan ya, belum berat. Kemudian rem juga tidak dalam. Ini kita coba gas. Remnya juga oke. Kita coba perpindahan gigi. Perpindahan gigi masih normal dan mundur juga oke. Kemudian maju. Kita coba kuplingnya. Kemudian rem, ini kupling masih oke ya, belum slip. Kemudian kita mundur, rem oke, tidak ada. Kita coba maju mundur. Nah, ini untuk kuplingnya gigi 1, kemudian mundur, itu responsif dan tenaganya oke. Kemudian di rem juga tidak ada bunyi dan sebagainya. Kita cek juga kondisi bannya. Ini kondisi ban masih oke. Kemudian juga ini rem oke. Kemudian shock breaker depan, nanti kaki-kaki. Kita buka bagian mesin. Nah, ini untuk bagian mesinnya ya, terdiri dari baterai, kemudian radiator, mesin-mesin. Nah, ini untuk transmisinya sendiri, ini masih menggunakan transmisi manual. Ini mesinnya 1000 cc. Nah, untuk pengecekan mesinnya sendiri, itu pertama adalah pengecekan oli mesin. Nah, oli mesin ini masih bagus, oke, dan juga kualitas kuantitas oke. Kemudian kita buka tutup oli. Kemudian kita lihat ini ada kerak atau tidak di bagian dalam dan juga tutup. Kalau tidak ada kerak berarti oke. Tadi juga udah mesin sudah dinyalakan, tidak ada bunyi abnormal, berarti ini mesin kondisi oke. Kemudian ini juga minyak rem ya, ini kondisi oke. Kemudian kita cek bagian di panbel, ini panbel masih oke kondisinya. Kemudian juga kita cek bagian atas mesin, itu tidak ada kebocoran oli. Kemudian ini bagian samping untuk exhaust, ini oke, tidak ada kendala. Kemudian juga ini untuk bagian intake oke, terpasang dengan baik. Nah, kemudian ini juga masih telan kupling oke. Nah, ini untuk baterai, kita cek terminalnya oke. Kemudian kita cek akinya tadi oke, tidak ada drop aki, air aki oke. Nah, ini adalah ada penambahan aksesoris. Kita cek aksesorisnya dilengkapi dengan fuse dan relay atau tidak. Ini relaynya ada, fuse-nya ada, berarti ini sistem aksesorisnya aman. Nah, kemudian ini yang paling penting ya, kita harus pengecekan ke bagian kipas radiator ini nyala atau tidak. Kemudian juga ini harus bagian radiatornya ini pernah turun mesin atau si mesinnya sudah melenting atau tidak. Nah, cara pengecekannya, yang pertama kita buka si bagian kap radiator. Hati-hati ya, jangan buka pada saat panas. Nah, ini kondisi air penuh. Kemudian kita coba nyalakan. Nah, ini radiator tidak muncrat ke atas atau tidak keluar, dan ini posisinya
tenang, berarti ini tidak ada kebocoran kompresi di bagian sistem pendinginan. Karena kalau udah turun mesin ataupun mesinnya sudah melenting karena overheat, biasanya si ininya udah ketika disetar itu langsung muncrat. Dan ini juga posisi di AC, kipas nyala ya, berarti ini aman, kipasnya juga jalan. Nah, kita tutup lagi untuk radiator. Jadi ini hal penting yang perlu teman-teman perhatikan adalah sistem pendinginan atau radiator. Kalau misalkan membeli mobil, pada saat pengecekan di setar awal, kemudian keluar air yang sangat tekanan tinggi, minyak keluar sampai mudah, berarti itu harus turun mesin dan bisa terjadi kerugian sampai 20 juta. Nah, ini juga untuk bagian mesin ya, kita cek. Ini tidak ada nyendat dan sebagainya. Ini kondisi idlingnya juga normal. Ini putaran si kipasnya juga oke. Nah, ini satu lagi, kalau udah mesin oke, berarti kita harus pengecekan kaki-kaki. Nah, untuk pengecekan kaki-kaki, jika pembelian di rumah seperti ini biasanya cukup mudah. Kita tidak usah naikkan ke lift, itu cukup pengecekan dengan. Nah, untuk pengecekan bagian kaki-kaki, yang pertama adalah kita nyalakan, kemudian kita gerakan si bagian steering. Kalau di sini ada oblak atau sepeleng yang berlebihan, berarti ini steering kolom harus diganti atau saran ganti, ataupun ada kaki-kaki yang kena. Nah, kemudian kita belok ke salah satu ya, misalkan belok ke kiri. Nah, kemudian kita lihat bagian bawahnya. Nah, ini adalah long T-rod and rod ya. Nah, untuk kaki-kaki sebenarnya cukup mudah pengecekannya. Untuk pengecekan sederhana adalah ketika dibelokkan seperti ini, kita setir di belok-belokan. Jadi gerakan seperti ini. Kemudian pegang pada bagian long T-rod. Kalau ada oblak, biasanya di sini terasa ya ada oblak gitu bagian ininya. Nah, ini berarti si long T-rod atau steering rack ini udah kena. Nah, kemudian juga kita bisa lihat di bagian kolongnya ini lower arm, kemudian juga shock breaker ada kebocoran atau tidak. Kemudian juga ini ada ball joint atas. Nah, kemudian kita belok ke kanan. Nah, ketika belok ke kanan, kita periksa bagian remnya ya. Kemudian ini kanvasnya kita lihat, ini terpasang dengan baik. Kemudian si saluran remnya juga tidak ada kebocoran. Nah, kemudian ini si link stabilnya juga tidak kebocoran. Kemudian ini juga tidak ada kebocoran atau sobek ya. Kemudian juga ini si radiator. Nah, pengecekan ini harus dilakukan kiri dan kanan. Nah, ini hanya contoh saja pengecekan. Kemudian setelah kiri kanan kita cek, kemudian dicek juga bagian belakang. Bagian belakang hanya dilihat saja, misalkan kalau ada kebocoran atau ada abnormal, berarti itu perlu dilakukan reparasi. Nah, untuk bagian kolong kita tinggal lihat aja, di sini terlihat ada kebocoran atau tidak di bagian bawahnya. Kalau ada kebocoran berarti kita harus repair untuk kebocoran. Nah, terakhir kita cek lampu-lampu. Nah, itu dia guys untuk teman-teman Indo Automobil. Untuk cara mudah pengecekan mobil, jika kita membeli mobil yang second, kita harus cek secara teliti. Kemudian kita estimasikan apa saja kerusakannya, diperhitungkan dengan baik. Kemudian kita kasih penjelasan ke yang pembeli bahwa ini ada kerusakan A, B, C dan sebagainya. Kemudian kita estimasikan bahwa ini ada kerusakan, misalkan di mesin harus ganti oli, misalkan remnya juga harus ganti. Nah, kita tinggal kurangi, bisa nego ke customer, Pak ini ternyata, ataupun kita bisa mengecek bahwa ini ternyata harus turun mesin. Nah, teman-teman tidak usah membeli mobil tersebut, harus direparasi terlebih dahulu. Karena kalau mobil yang harus turun mesin perlu dana sekitar 20 juta. Jadi kalau misalkan teman-teman membeli Calya Sigra ini seharga 100 juta, teman-teman harus nanti mengeluarkan lagi untuk perbaikan seharga 20 juta. Jadi itu ya, pengecekan untuk kendaraan itu perlu dilakukan untuk meminimalisir kerugian setelah membeli mobil.
Oke, terima kasih. Like, subscribe, and komen jika kalian suka video ini, dan tonton juga video-video lainnya. Terima kasih.